Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Juanda dengan NIM 2410783. Di sini saya akan memaparkan materi tentang psikologi pendidikan dosen pengampu Ibu Husna Lufia MPD. Baiklah, yang pertama itu perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perkembangan adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan sistematis dalam diri individu sejak lahir hingga dewasa. Perkembangan tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga aspek kognitif, intelektual, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya yaitu faktor hereditas atau keturunan. Faktor ini mencakup bakat, potensi intelektual, kondisi fisik, dan sifat yang dibawa sejak lahir. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan keluarga seperti sekolah, teman sebaya, dan masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan. Yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Pola asuh orang tua, metode pembelajaran, guru, serta iklim pendidikan berperan besar dan mengoptimalkan perkembangan dan peserta didik. Pemahaman tentang perkembangan ini sangat penting bagi kita untuk mampu menyesuaikan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan perkembangan kita. Baiknya yang kedua itu belajar. Belajar merupakan proses perubahan perilaku yang relatif permanen seperti hasil dari pengalaman interaksi dengan lingkungan. Perubahan perilaku tersebut meliputi perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, kebiasaan, dan cara berpikir. Belajar tidak terjadi secara instan tetapi melalui proses yang berkesinambungan. Dalam psikologi pendidikan, belajar dipandang sebagai aktivitas aktif di mana peserta didik berperan sebagai subjek yang membangun pemahamannya sendiri, bukan sekedar menerima informasi dari guru. Yang ketiga itu teori belajar. Teori belajar memberikan menjelaskan tentang bagaimana proses belajar terjadi dan bagaimana perilaku belajar dapat dibentuk. Beberapa teori atau antara lain yaitu teori behavioristik mendekatkan belajar sebagai perubahan perilaku yang diamati akibat hubungan stimulus dan respons. Yang kedua, teori kognitif mendekatkan proses mental internal seperti berpikir, memahami, mengingat. Yang ketiga yaitu teori humanistik, memandang belajar sebagai proses perkembangan potensi diri secara menyeluruh. Yang keempat teori strukturistik, bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh kita melalui pengalaman belajar. Pemahaman teori belajar ini membantu guru memilih strategi pembelajaran yang tepat dengan sesuai kebutuhan peserta didik. Baiklah, yang keempat inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan individu untuk berpikir secara rasional, memahami hubungan antar konsep, memecahkan masalah, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini memiliki tingkat dan jenis inteligensi yang berbeda. Dalam dunia pendidikan, inteligensi tidak hanya diukir dari prestasi akademik tetapi juga mencakup berbagai potensi kemampuan yang perlu dikembangkan secara optimal melalui proses pembelajaran. Baiklah, yang kelima yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan individu untuk melakukan aktivitas belajar. Motivasi ini berperan penting dalam menentukan semangat, ketekunan, dan keberhasilan belajar peserta didik. Motivasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari luar seperti nilai, pujian, atau hadiah. Ada dua motivasi. Baiklah, yang keenam itu memori. Memori adalah kemampuan individu untuk menyimpan atau mempertahankan dan mengingat kembali informasi yang dipelajari. Memori terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi. Dalam pembelajaran, memori sangat penting karena keberhasilan belajar sangat tergantung pada kemampuan peserta didik mengingat dan memahami materi pembelajaran. Yang ketujuh itu emosi. Emosi merupakan keadaan perasaan yang memengaruhi sikap dan perilaku kita dalam belajar. Emosi positif seperti senang dan percaya diri dapat meningkatkan konsentrasi dan hasil belajar.
Sedangkan emosi negatif seperti takut dan cemas dan dapat menghambat proses belajar. Nah, ini bisa menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan agar emosi tetap stabil. Nah, yang kedelapan itu tuh berpikir. Nah, berpikir adalah proses mental untuk mengolah informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah dalam pendidikan. Kemampuan mencakup berpikir logis, kritis, kreatif, dan reflektif. Nah, pembelajaran yang efektif tidak hanya mendekatkan hafalan tetapi juga melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi agar peserta didik mampu memahami dan menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Nah, baiklah yang terakhir yaitu perbedaan individual. Perbedaan individual menunjukkan bahwa setiap kita memiliki karakteristik yang unik bagi dari segi kecerdasan, minat, bakat, gaya belajar maupun latar belakang sosial budaya. Nah, oleh karena itu kita perlu menerapkan pendekatan pembelajaran yang beragam, fleksibel agar semua bisa berkembang sesuai dengan potensi kita masing-masing. Uh, Baiklah, mungkin sekian untuk pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.